Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton setia di channel podcast SDS Cendana Duri. Hai. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mama, papa, ayah dan bunda, kembali lagi bersama di sini saya Ibu Nisa. Dan di sini saya mendatangkan narasumber kita yang sangat cantik ini. Ada siapa ya? Pada penasaran kan? Pasti ada beberapa ayah dan bunda, dan Ananda semuanya sudah tahu dan familiar kepada ibu kita yang sangat cantik ini. Nah, kita perkenalan dulu ibu dengan ibu siapa nih di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan dengan saya Adeni Susianti, biasa dikenal dengan Ibu Susi. Saya sekarang diberi kepercayaan sebagai kepala sekolah di SDS Cendana Duri. Wah, ini kita sekarang kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Adeni Susianti SPD MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SDS Cendana Duri. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast SDS Cendana Duri. Wah, kita relax aja nih ya, Bu, ngobrol-ngobrol santai. Nah, di sini Bu, Bu Nisa penasaran nih Bu, kira-kira Ibu Susi sejak tahun berapa ya ada di SDS Cendana Duri? Kalau Ibu Susi sendiri, kalau untuk pertama kali mengajar di SD Cendana Duri itu mulainya di tahun 2000. Oh, 2000. Ya, tahun 2000 itu sudah mulai mengajar di SD Cendana Duri, tepatnya itu di bulan Mei tahun 2000 itu sudah mulai masuk ke SD Cendana Duri. Wah, berarti udah berapa tahun tuh guys? Lama banget ya Bu Susi. Wah, 23 tahun, keren banget. Nah, kalau Ibu Susi menjadi ibu kepala sekolah sejak tahun berapa kira-kira ya Bu? Nah, kalau untuk jadi kepala sekolah ini itu tepatnya sebenarnya dari tahun 2000 itu Bu Susi ngajar sebagai guru kelas, guru SD sampai tahun 2018. Nah, 2018 kemudian Ibu Susi jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan. Oh, jadi wakil kurikulum terlebih dahulu dari guru, wakil kurikulum, setelah itu baru menjadi ibu kepala sekolah ya. Nah, jadi dari tahun 2018 itu dipercaya menjadi wakil kurikulum dan kesiswaan. Kemudian tepatnya di tahun 2021 itu diberi kepercayaan menjadi kepala sekolah di SD Cendana Duri ini. Wah, keren banget luar biasa. Berarti Ibu lama pengabdiannya di SDS Cendana Duri ini sudah 23 tahun ya Bu. Wah, sepertinya selama hidupnya Bu Nisa kayaknya ya Bu, 23 tahun. Wah, lama banget Bu. Terima kasih juga Bu. Ternyata sudah banyak jasa Ibu di SDS Cendana Duri ini. Nah, ngomong-ngomong tentang SDS Cendana Duri, Bu, berarti kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Cendana Riau nih kan, Bu. Nah, kira-kira Bu, sejak tahun berapa ya, Bu, Yayasan Pendidikan Cendana Riau itu berdirinya, Bu? Gimana tuh Bu sejarahnya dulunya tuh, Bu? Kalau untuk YPCR itu berdirinya itu sudah lama sekali ya, karena dulunya itu sekolah ini tuh dari sekolah Katek. Nah, sekolah Katek itu berdirinya sejak tahun 1957. Itu awal berdirinya itu. Ya, kemudian kalau untuk SD Cendana sendiri, SD Cendana Duri ini khususnya itu berdiri sejak tahun 1987. Jadi sejak 1987 itu SD Cendana Duri sudah ada. Sudah ada ya Bu. Berarti sudah lama banget ya Bu ya. Berarti Yayasan Pendidikan Cendana Riau dan SDS Cendana Duri ini sudah menciptakan generasi-generasi yang sangat luar biasa dari alumni-alumninya ya Bu. Wah, teman dulu dong. Alma mater ya. Iya, alma mater alumni SDS Cendana Duri dan YPCR ya Bu. Nah, lanjut Ibu. Ngomong-ngomong tentang SDS Cendana Duri lagi ya Bu.
kira-kira Bu, apa sih Bu visi misi dari SDS Cendana Duri? Oke, kalau untuk visi misi SDS Cendana Duri itu sebenarnya visi misi yang kita harapkan, yang akan kita bangun bersama-sama dengan guru untuk siswa-siswi kita itu, yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, dan sukses berkompetisi global. Jadi kompetisi global itu kata kuncinya bisa bersaing di dalam apapun di dunia luar, baik nasional ataupun internasional. Wow, internasional ya Bu, udah nggak Iya. nasional lagi ya. Skala Luar biasa. Itu salah satu contohnya apa ya Bu yang udah sampai ke jenjang nasional ataupun internasional? Nah, kalau untuk yang jenjang internasional itu mungkin banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh yayasan kita, Yayasan Pendidikan Cendana Riau khususnya, itu berbagai jenis lomba-lomba yang dilaksanakan oleh event-event internasional. Kalau untuk skala nasional itu mulai dari yang berjenjang seperti OSN, KSN, FLS 2N, itu sudah tidak diragukan lagi untuk sampai ke tingkat nasional. Wow, luar biasa, keren banget ternyata sekolah Cendana ini ya Bu. Prestasinya berarti luar biasa banyak juga tentunya ya Bu. Sangat banyak sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi nih Bu, berarti Bu bagaimana sih Bu SDS Cendana Duri ini bisa mengembangkan bakat dan minat dari siswa kita biar dia berprestasi nih Bu? Dari bidang apa nih Bu kira-kira? Oke, kalau untuk mengembangkan minat dan bakat, ini tentu salah satunya itu adalah dari bentuk dari program sekolah. Jadi sekolah kita memfasilitasi siswa-siswi kita dengan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada berbagai macam ekstrakurikuler yang kita laksanakan di sekolah. Itu kegiatannya ada setelah pulang sekolah. Nah, jadi kita di sini ada dua jenis ekstrakurikuler sebenarnya yang kita sediakan untuk siswa-siswi kita. Yang pertama itu adalah ekstrakurikuler wajib, itu pramuka, kemudian ekstrakurikuler pilihan. Nah, jadi untuk ekstrakurikuler pilihan ini itu berbagai jenis ekskul kita sediakan, mulai dari yang pengetahuan sampai seni. Nah, dan olahraga. Jadi ada pengetahuan, ada seni dan olahraga. Mulai kalau pengetahuannya ada ekstrakurikuler science club, ada math club, club matematika, terus English club. Kemudian dengan olahraga kita ada sepak bola, ada taekwondo, ada bulu tangkis. Nah, kemudian lanjut ke seni. Ada seni musik, ada seni tari, kemudian ada nyanyi solo. Nah, itu jadi berbagai macam jenis ekstrakurikuler ini kita sediakan, kita fasilitasi kepada seluruh siswa kita dengan gratis, tidak berbayar. Jadi itu semua bisa dinikmati oleh siswa-siswi kita gratis tanpa dipungut biaya. Wow, programnya luar biasa ya Bu untuk kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, yang tadi Bu Nisa penasaran nih Bu dengan kegiatan ekstrakurikuler, bahwasannya gratis ya Bu. Iya, Berarti gratis. setiap hari anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan ekskul Bu? Ya, jadi kita program kita ini kita berikan dari hari Senin kita atur sedemikian rupa supaya jadwal ekstrakurikuler ini tidak bentrok, sehingga siswa-siswi kita bisa menyesuaikan jadwalnya. Misalkan di hari Senin kita menyediakan jadwal untuk kegiatan ekstrakurikuler BCK. BCK itu Bahana Cendana Kartika Junior drum band. Nah, jadi dia masuk di hari Senin. Kemudian kita sediakan lagi ekstrakurikuler di hari Selasa. Hari Selasa itu kita sediakan ekskul pilihan. Nah, lanjut ke hari Rabu juga kita masuk ekstrakurikuler yang bentuknya pengetahuan. Nah, kemudian hari Kamis ada lagi ekstrakurikuler pramuka. Nah, di hari Jumat kita juga sediakan. Jadi dari Senin sampai Jumat itu ada beberapa jenis ekskul ekstrakurikuler yang kita sediakan, dan siswa kita bisa memilih beberapa dari ekskul tersebut sehingga bisa mengakomodir, memfasilitasi dan dapat menumbuhkan, mengembangkan minat dan bakat
serta kreativitas siswa-siswi di SD Cendana Duri ini. Wow, luar biasa Ibu, kegiatan ekskulnya ternyata Permisa Channel SDS Cendana Duri. Bahwasannya di SDS Cendana Duri sudah banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat Ananda ikuti. Itu Ayah Bunda, ingat Ayah Bunda, tidak hanya dari kegiatan ekskul dalam bidang pengetahuan, kegiatan ekskul di bidang seni, kegiatan ekskul di bidang olahraga, kegiatan ekskul di drum band, dan ada juga di keagamaan gitu nih ya Bu. Ada tafis ya Bu. Nah, keren banget kan, walaupun sekolah reguler yang tidak Islami tetapi ada tonjolan Islamnya di tafis Quran ya Bu. Dan kira-kira nih Bu, dari kegiatan ekstrakurikuler tadi kan sudah menjadi program, salah satu program unggulan di SDS Cendana Duri. Apakah ada kira-kira Bu program unggulan yang lain yang ada di SDS Cendana Duri? Oke, program unggulan yang lain itu sebenarnya di SD Cendana Duri itu sangat-sangat banyak sebenarnya. Wow, jadi kita punya program yang namanya program outing class. Outing class itu seperti program field trip. Nah, jadi kita menyediakan program field trip itu dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap semesternya. Kemudian selain itu kita juga ada program wisuda, Iqra, dan khatam Quran. Wisuda Iqra untuk kelas 1 sampai kelas 2, kemudian khatam Quran itu khusus untuk siswa kelas 5 dan 6, itu kita sediakan di akhir tahun program wisuda tahfiz. Nah, demikian program tambahan yang ada di SD Cendana Duri. Wow, keren ya Bu. Berarti program unggulan yang ada di SDS Cendana Duri ini Permisa ada MDTA yang bergabung bekerja sama ya Bu dengan MDTA Usuluddin. Nah, ada juga program menggunakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ada program Calistung juga loh Bu ya Bu ya. Calistung ini khusus untuk kelas 1. Jadi kita menyediakan program Calistung baca, tulis, dan berhitung. Jadi kita fokus pada siswa kelas 1 di semester 1, insya Allah 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, siswa kita dapat membaca, menulis, dan berhitung secara gratis juga. Secara gratis loh guys, ada program Calistung di SDS Cendana Duri. Tunggu apa lagi ya Bu ya? Oke, Bu, kira-kira ini Bu, tadi kan kita bicara tentang program unggulannya, kegiatan ekstrakurikulernya. Yang menarik nih Bu, dari kita bicara tadi bahwasannya ada kegiatan tahfiz. Ada Islaminya Bu, tahfiz. Nah, itu kira-kira Bu, apa program yang sekolah lakukan untuk mendapatkan tahfiz dan tahfizoh dari Ananda kita nih Bu? Ya, jadi kalau untuk program tahfiz ini, jadi sekolah menyediakan juga selain program yang saya ceritakan tadi, kita ada namanya program One Day One Ayat. One Day One Ayat. Jadi di One Day One Ayat ini di setiap pagi di 2 kali dalam 1 minggu sebenarnya kita hari Selasa dan Rabu itu kita membuat program One Day One Ayat, di mana One Day One Ayat ini di hari setengah 8 sampai pukul 8 itu Ananda kita menyetorkan ayatnya pada guru kelasnya. Nah, jadi nanti setelah Anandanya ini sampai di juz 30, itu nanti akan kita wisuda di akhir tahun pelajaran. Itu berbagai macam hafiz dan hafizoh, ada yang sudah juz 30, ada yang juz 29 ataupun juz 28. Jadi kita apresiasi kegiatan siswa ini di akhir tahun pelajaran dengan wisuda, namanya kita itu wisuda hafiz Quran. Wisuda hafiz Quran ya Bu. Nah, gitu nih teman-teman channel SDS Cendana Duri. Bahwasannya di SDS Cendana Duri sudah mewisudakan tahfiz dan tahfizohnya ada juz 30, juz 29, juz 28, dan juz 1 ya Bu. Ternyata luar biasa Ananda kita di SDS Cendana Duri ini loh guys. Nah, balik lagi nih Bu. Jadi kita bicara tentang Islamnya nih Bu. Nah, kalau untuk siswa kita, apakah ada siswa kita yang beragama lain di sini Ibu? Bagaimana itu Bu program untuk kegiatan keagamaannya?
Kalau untuk di sini kita kan memang di SD Cendana ini ya, kita memang sekolah umum ya. Jadi kita di sini beragam agama. Jadi kita punya Islam mayoritas, kemudian ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, dan ada juga Hindu. Jadi kita itu sebenarnya komplit Bhinneka Tunggal Ika, ada 5 agama dan semua kita akomodir. Jadi kita juga punya guru dari masing-masing agama tersebut, kita punya gurunya. Jadi kita memberikan fasilitas berupa ruang belajar khusus tersendiri juga untuk siswa-siswi yang beragama selain dari Islam yang 5 tadi. Oh gitu Bu, oke baiklah Bu. Jadi teman-teman ternyata di SDS Cendana Duri ini walaupun sekolah umum tetapi sudah ditanamkan sejak dini untuk memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika-nya ya Bu. Semuanya bersatu kita di sini ya Bu. Nah baik teman-teman, pada penasaran kan kira-kira apa saja sih prestasi-prestasi yang dimiliki oleh SDS Cendana Duri? Apakah boleh Ibu sedikit cerita tentang prestasi kita Ibu? Oke, kalau untuk prestasi itu kita selalu memfasilitasi siswa-siswi kita untuk mengikuti berbagai event-event lomba. Jadi lomba itu bisa lomba yang sekolah diundang oleh salah satu instansi, nanti kita akan mengikutkan siswa-siswi kita. Kemudian ada juga prestasi yang memang benar siswa itu ikut secara mandiri. Jadi kita sangat mensupport siswa-siswi kita untuk mengikuti lomba, berbagai macam kompetisi untuk ajang untuk mengasah kemampuan mereka. Jadi mulai dari olahraga, seni, ataupun yang berbentuk pengetahuan. Jadi kita kalau untuk prestasi, kalau untuk olahraga kita itu seperti taekwondo itu kita sudah sampai ke nasional. Kalau untuk renang juga begitu, sudah sampai di tingkat nasional juga siswa-siswi kita untuk renang. Kemudian selain itu kalau untuk di bidang seni itu kita alhamdulillah tahun ini kita ini juara 1 tingkat kabupaten untuk seni tari untuk lomba FLS 2N. Kemudian selain itu ada juga siswi kita yang mengikuti OSN, Olimpiade Sains Nasional, itu juga masuk sampai ke tingkat provinsi gitu. Wow, keren ya Bu. Jadi dari segala bidang jurus prestasi tadi sudah dikembangkan nih dari kegiatan ekskulnya tadi ya Bu. Wow, keren banget ya guys. Dengar-dengar Ibu kemarin Bu Nisa ada dengar bahwasannya SDS Cendana Duri ini juga terkenal dengan BCK-nya tuh Bu. Benarkah Ibu? Apakah ada juga nggak di SD? Banyak yang penasaran tuh Bu. Iya, apakah ada ya? Nah kalau untuk BCK ini kita BCK kita itu kan ada 2 itu. Kalau untuk di yayasan kita itu ada yang di senior dan ada yang di junior. Dan sebenarnya yang untuk di junior di BCK-nya ada, yaitu BCK junior namanya. Jadi kita juga menyediakan ekstrakurikuler untuk tingkat junior di SD Cendana itu. Wow, luar biasa Ibu. Nah tadi kita udah banyak bercerita nih Bu tentang visi misi kita, programnya, kegiatan ekskulnya, prestasinya. Mungkin teman-teman channel SDS Cendana Duri bisa berkunjung ke media sosial SDS Cendana Duri untuk melihat langsung apa saja sih kegiatan-kegiatan yang selalu diikuti oleh SDS Cendana Duri dan prestasi-prestasinya. Selalu update tuh Bu di media sosialnya Bu. Nah, oke baik Bu, tetapi Bu masih ada juga nih pemirsa kita yang belum tahu SDS Cendana Duri itu berada di mana sih gitu Bu? Di mana gitu ya Bu? Masih ada yang belum tahu ya? Masih ada yang belum tahu Bu. Yang taunya cuma Cendana-Cendana saja. Tetapi belum tahu nih alamatnya di mana kira-kira ya. Banyak yang penasaran jadi, tuh Bu. SD Cendana Duri itu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Cendana Riau. Itu memang di dalam posisinya itu berada di dalam komplek PHR. Jadi kita ada 5 unit sekolah di sini, itu dimulai dari SLB, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah khusus kalau untuk tempatnya, spesifik lokasinya itu kita ada di komplek Krakatau. Kalau khusus untuk SD Cendana Duri, TK dan SMA itu ada di Krakatau, dan SLB juga ada di komplek Krakatau. Kemudian kalau untuk SMP itu di komplek Leuser
Nah, gitu. Jadi alamatnya tepatnya SD Cendana Duri itu adalah berada di Kompleks Krakatau, Krakatau, PT PHR. PT PHR. Wah, tetap ya Bu, berarti di dalam kawasan Kompleks PHR ya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu Susi, kata-katanya kalau mau masuk ke gerbang kawasan PHR ini sangat sulit katanya Bu Susi. Apakah dari SDS Cendana Duri ada bantuan untuk wali murid kita biar akses masuknya mudah nih Bu? Ada nggak ya Bu kira-kira? Oke, sebenarnya kalau untuk akses masuk ke SD Cendana Duri itu bukan susah, tetapi karena kita memang kan berada di dalam komplek PHR. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi baiknya itu adalah sangat positif sebenarnya, karena untuk segi keamanan sekolah, keamanan siswa-siswi kita itu dijaga secara double sebenarnya. Dari masuk kompleks saja sudah ada security yang menjaga, jadi insya Allah yang masuk tentu sudah tersaring. Nah, di sekolah kita juga begitu, ada guru piket yang selalu menjaga di gerbang depan sekolah kita. Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke membuat siswa-siswi yang ada di sekolah kita itu lebih aman, nyaman, dan terlindungi. Nah, terkait dengan akses masuk sebenarnya itu hanya sekolah itu hanya perlu membuatkan surat untuk sebagai rekomendasi bagi orang tua untuk bisa masuk. Jadi artinya akses masuk itu akan dibantu oleh sekolah mengurus ke pihak PHR, security-nya, sehingga masuk siapa saja nanti dengan akses tersebut, surat izin yang ada bisa masuk. Tapi itu semua sudah dibantu oleh sekolah, jadi sekolah membantu untuk menguruskan hal tersebut. Berarti akses untuk masuk ke SDS Cendana Duri ini sudah dipermudah ya Bu, sangat dipermudah, dan yang tentunya adalah bahwasannya SDS Cendana Duri ini sudah berada di kawasan yang sangat aman ya Bu. Tidak sangat aman saja, tetapi dalam kawasan yang menurut kita adalah sangat asri banget tentunya ya Bu, dan jauh dari perkotaan. Nah, berarti bagus banget ternyata ya Bu sekolah SDS Cendana Duri ini. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kata-katanya SDS Cendana Duri ini hanya berlaku untuk orang PHR saja. Apakah iya Bu? Rasanya tidak ya Bu ya? Atau sudah terbuka untuk umum? Ya, jadi untuk sekolah SD Cendana sendiri itu sebenarnya sudah lama sekali ini dibuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa masuk dan bisa bersekolah ke SD Cendana Duri. Berarti sudah terbuka untuk umum loh pemirsa channel SDS Cendana Duri. Terbuka untuk umum ya Bu ya. Umum kita pertegas nih Bu, terbuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh bergabung ke SDS Cendana Duri. Tidak hanya SDS Cendana Duri saja kan Bu, seluruh unit sekolah, 5 sekolah yang ada, mulai dari SD, SLB, SMP, SMA, dan TK atau PAUD itu terbuka untuk umum ya Bu. Wow, sangat keren kali loh guys. Nah, terbuka untuk umum nih Bu, kira-kira apakah sudah buka nih Bu pendaftaran untuk bergabung ke SDS Cendana Duri? Ya, jadi untuk pendaftaran itu sebenarnya kita sudah buka lebih kurang itu sudah hampir lebih dari satu bulan. Jadi kita sudah buka itu mulai dari per 1 November 2023 itu sudah kita buka pendaftaran untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Cendana Riau. Jadi per 1 November 2023 sampai sekarang. Nah, gelombang 1 berarti ya Bu ya. Gelombang pertama ini kita sudah buka ya guys di 1 November 2023. Nanti sampai kapan itu Ibu gelombang pertama itu Ibu? Banyak enaknya itu Bu. Takut ketinggalan. Soalnya pasti ada diskonnya tuh Bu. Iya. Jadi untuk sekarang ini kita hanya membuka itu hanya kita beri 2 gelombang saja. Jadi kita beri 2 gelombang ya guys. 2 gelombang. Gelombang pertama itu akan berlaku mulai 1 November sampai 30 April. Sampai 30 April. Itu gelombang pertama. Ya. Kemudian nanti lanjut ke gelombang kedua mulai dari 1 Mei sampai bulan Juli. Jadi Mei sampai Juli itu akan kita berlakukan gelombang 2. Gelombang kedua. Jadi kita hanya ada 2 gelombang saja.
kita udah bilang nih Bu, ada diskonnya kan Bu. Apakah emang iya Bu, ada diskonnya Bu untuk gelombang pertama? Ya, Wah. jadi nanti ada harga spesial khusus untuk SPP, diskon SPP itu up to 30%. Jadi Up to kita 30% dari ya, Bu. gelombang 1 ini akan kita berikan diskon SPP spesial sampai 30% untuk pendaftar di gelombang 1. Nah, setelah itu di gelombang 2 SPP kita kembali menjadi SPP normal kembali, jadi tidak ada diskonnya lagi. Jadi makanya diambil rentang dari Januari sampai April ini. Kalau mau mendaftar silakan ambil keuntungannya diskon SPP yang di gelombang pertama. Nah, jadi gitu ya guys ya, permisa channel SDS Cendana Duri, bahwasannya gelombang pertama ini sudah buka di tanggal 1 November 2023, nanti berlakunya sampai 30 April 2024 dengan diskon SPP up to 30%. Loh guys, SPP-nya aja udah diskon ya Bu ya, apalagi ada diskon yang lainnya ya Bu. Ada nggak Bu diskon yang lainnya Bu? Apa tuh Bu? Jadi selain diskon SPP, kita juga akan memberikan diskon itu berupa diskon uang SPI. Uang SPI itu uang pengembangan institusi, itu bagi siswa yang berprestasi. Wow, bagi siswa yang berprestasi ya Ya. Bu ya. Dan ada khususnya juga nggak Bu? Untuk diskon SPP tadi ada khusus lain nggak? Katanya ada, dengar-dengar ada lagi tuh Bu, apa tuh Bu? Ya, kalau untuk diskon SPP itu juga berlaku untuk alumni ya. Wah. Jadi untuk alumni maksudnya di sini adalah bagi orang tua siswa kita yang pernah bersekolah di Cendana juga akan diberikan lagi diskon spesial lagi untuk SPP-nya. Untuk alumni ya Bu. Iya. Nah, jadi gitu nih pemirsa channel SDS Cendana Duri, bahwasannya diskon SPP up to 30% tadi juga berlaku untuk alumni Cendana. Jadi kalau ayah, bunda, mami, papi mau atau sebagai alumni Cendana, atau kakeknya dulu sebagai alumni Cendana, atau omnya pernah menjadi alumni Cendana, bisa deh coba bergabung ke sekolah Cendana untuk mendapatkan diskon spesial khusus alumni Cendana ya Bu. Dan juga jangan lupa untuk diskon SPI bagi siswa yang berprestasi nih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bu ya. Sampai ketinggalan di bulan April, sampai bulan April. Iya, ya, sampai satu. bulan April. Jadi kalau bisa buruan dari sekarang daftarnya ya Bu Buruan ya. sekali. Kalau udah dari sekarang daftarnya, takutnya kalau entar deh, takutnya habis terlewatkan Iya, dan iya. habis kuotanya Bu. Iya, betul. Nanti emang sedih ayah bundanya. Nah, jadi gimana nih Bu, menurut Ibu setelah kita bicara tentang gelombang-gelombang tadi Ibu untuk diskonnya, nah ternyata luar biasa program dari SDS Cendana Duri ini sangat keren sih Bu, sangat keren dan sangat menginspirasi dan sudah mewujudkan dan menciptakan generasi-generasi yang sangat bagus banget dari alumni-alumni di sini Bu, khususnya di SDS Cendana Duri ini. Nah, dari kelas 1 saja udah nampak berprestasi ya Bu ya, siswa-siswanya. Nah, dari program-programnya tadi siswanya berprestasi. Mudah-mudahan SDS Cendana Duri makin dapat mengembangkan dan memupuk semakin dalam untuk minat bakat siswa kita. Amin, ya Bu ya. amin. Amin. Nah, Ibu ada yang ingin disampaikan sedikit kata untuk ayah dan bunda dan pemirsa SDS Cendana Duri? Ada, baiklah. Silakan Ibu. Bapak Ibu, ayah bunda, mari bergabung bersama kami SDS Cendana Duri. Bersama Cendana, kita wujudkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Wah, terima kasih Ibu Susi atas kesempatannya dapat bergabung di podcast SDS Cendana Duri Sama-sama, ini. terima kasih Ibu. kembali. Nah, baiklah permisa SDS Cendana Duri, sekian bincang-bincang kami untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap dari kami, dari tutur kata kami ataupun sikap kami. Maka dari itu jangan lupa untuk
bergabung ke sekolah Cendana, khususnya SDS Cendana Duri. Dan jangan terlewatkan untuk mendapatkan diskon SPP up to 30% di gelombang pertama. Jangan sampai ketinggalan ya Ayah dan Bunda, benar Bu Susi? Iya, benar Nah, sekali. baiklah Ayah dan Bunda, Mami, Papi, dan Ananda sekalian, terima kasih telah menonton podcast ini ya Bu. Semoga kita bertemu di podcast selanjutnya bersama Ibu Lisa dengan Ibu Susi. Terima kasih Ibu Susi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.